Warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in wal hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Semoga Allah mudahkan Al-Quran buat ayah bunda dan saya, kita Amin. semuanya. Amin. Dan Amin. hingga sampai sampai nafas terakhir nanti kita sampai Amin. diberikan cinta untuk Amin. membaca, menghafal, mengamalkan, mengajarkan, dan menikmati Al-Quran. Dan Amin. hari ini seperti janji saya mau bagi tips-tips buat ayah bunda. Dan ini ada judul besarnya cara murojaah yang asik. Dan saya bagi menjadi 3 bagian, nggak tahu kalau waktunya cukup atau enggak, tapi saya kasih outline-nya dulu buat ayah bunda. Cara murojaah yang asik, yang pertama, temukan cinta. Jadi baca Al-Qurannya sampai merasakan cinta, sampai ketagihan, sampai ngerasa nikmat. Terus yang kedua, murojaah aktif dan pasif. Ayah bunda. Dan yang ketiga, murojaah nggak sendirian, berjamaah. 3 ini insya Allah kalau ayah bunda pegang dan akan membuat nanti hafalannya jadi makin kuat dan menikmati menikmati eh, bagaimana rasa cinta terhadap Al-Quran. Yang pertama, untuk cara murid yang asik, temukan cinta. Gimana cara menemukan cinta terhadap Al-Quran? Pastinya dengan banyak berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang akan titipkan Al-Quran. Dalam surah Al, uh, Al-Hijr, Inna nanu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Allah sebutkan bahwa kami akan menjaganya, maknanya ini adalah kekuasaan Allah. Terus yang kedua, Allah melibatkan banyak pihak. Allah libatkan malaikat, Allah libatkan nabi, Allah libatkan para sahabat, dan pada saat ini Allah libatkan hamba-hamba yang Allah pilih. Jadi supaya menjaga Al-Quran itu banyak pihak yang Allah libatkan. Wa inna lahu lahafizun. Dan karena pengen dipilih sama Allah, maka doa minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita ini termasuk hamba-hamba yang Allah cintai dan Allah titipkan Al-Quran. Selain doa, ayah bunda baca berulang-ulang sampai rasakan kenikmatannya. Baca bukan dengan rasa jemu. Baca bukan karena terpaksaan. Baca bukan karena yang lain sudah setoran, kita belum setoran. Bukan. Jadi kalau hari ini dititipin sama Allah Subhanahu wa taala surat Yasin ayat 1 sampai 32, nikmatin sama ayah bunda tuh. Ulang-ulang. Kalau ada yang lupa tuh, Mama Syarifah, ayah bunda, kalau ada yang lupa, itu tanda bahwa ayatnya lagi nyari perhatian sama kita. Jadi dia ngasih tahu ke kita nih, saya nih belum benar gitu. Dan lihat nanti boleh jadi Samiul Alim, boleh jadi Samiul Basir. Belok-belokannya tuh agak dia pengen ngasih tahu kepada kita harus perhatian penuh sama saya. Kemarin Ayah Pardi ngasih tahu, saya suka kebalik-balik terus Bob. La Thomasnah malah masaknahu. Nah, jadi kalau ada yang kayak begitu, itu maknanya ayatnya minta diperhatiin sama kita. Kadang-kadang sama seperti anak atau cucu kita. Mereka berulah,
cuma pengen kita ngasih perhatian lebih sama dia. Maknanya dia sudah pengen dicintai sama kita. Nah itu baca berulang-ulang sampai ayah bunda nemuin rasa cinta. Dan kalau biasanya Usbok tuh suka suka perlu momentum ayah bunda supaya ingat. Momentumnya apa? Ayat ini dihafal di teras, ayat ini hafal di kamar, ayat ini dihafalnya di pasar, ayat ini hafalnya. Saya kemarin ngeliatin tuh video kirimannya Bunda Sri Polina dari Tembok Cina. Insya Allah itu video yang dibacain di Tembok Cina sama beliau itu abadi selama-lamanya. Jadi ingat Tembok Cina, ingat ayat itu. Dan sama seperti ayah bunda kalau ngedengar eh, hmm, kalau film Titanic, ayah bunda udah pada nonton belum film Titanic? Ini kayaknya wajahnya kayaknya seumuran nih pada suka nonton film Titanic. Ada mungkin orang yang nontonnya udah sekali, dua kali, tiga kali, ada berkali-kali, nggak bosan-bosan. Kayak nonton film Coach Hotai itu lah kira-kira kalau India. Saya pengen kasih tahu kepada ayah bunda bahwa yang suka film Titanic, kalau yang nggak suka mungkin nanti lihat apa yang pengen pesan yang Usbab sampaikan. Film Titanic tuh kalau masih terekam jelas bagi yang suka, kalau Usbab nanya tahun berapa dirilis, pasti kaget tuh. Bunda Rida matanya udah ke atas-atas mikirin tahun berapa gitu ya. Tapi perhatikan nih ya, ayah bunda, kalau terdengar intro lagunya Titanic yang dinyanyikan sama siapa? Celine Dion ya. Kalau gitu, ngedenger itu kita bakal tahu tuh, oh itu film Titanic. Seperti langsung deket tuh film Titanic. Ngedenger lagunya, ingat filmnya. Filmnya nonton, ingat lagunya. Maknanya apa? Maknanya ya bunda, kalau sudah sampai di hati, dan tadi Uspo bilang perlu momentum, simpen di banyak tempat, simpen di banyak kejadian, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayah bunda bakal ketemu momentumnya. Kalau ayatnya diulang-ulang, tiba-tiba ketika lagi nyapu, misalnya, atau lagi nyiangin masakan, misalnya, atau lagi jemur pakaian, misalnya, sambil tuh ngucap tek gitu, ada rasa yang beda. Apakah lagi ngejemur, apalagi lagi masak, apalagi nyapu, apakah lagi berkendara, apalagi bekerja, mulutnya ngucap dan hatinya tes dikasih sama Allah rasa, maka itu permanen. Ya bunda. Jadi ada momentum yang Allah hadirkan sama film Coach Coach Chotai juga begitu. Jadi Coach Coach Chotai yang suka India, yang udah berkali-kali nonton juga begitu. Lihat filmnya, ingat lagunya. Tumpah seai, gitu. Yumus Kurai, gitu. Jadi ingat denger lagunya, ingat filmnya yang panjang, durasi 3 jam lebih. Jadi sama ayah bunda. Jadi momentum itu. Boleh jadi liatin video usbok, kemudian ulang-ulang. Nggak usah banyak-banyak megang mushaf deh. Jadi liatin video usbok, ulang-ulang, gerakin katanya, kemudian nikmatin tangannya, ulang-ulang sampai ada rasanya. Jadi hari ini sampai ketemu rasa cintanya. Apalagi kalau tadi itu kayaknya masih nggak terlalu serius, apalagi kalau di momen-momen serius. Momen serius kayak gimana, Bos? Ayah Bunda ulang ayat 1 sama ayat 2 surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ayat 1 sama 2 doang dah. Diulang-ulangi di sholat malam. Nggak usah sampai 32 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Ulang. Mau berapa kali, Sob? Nggak usah pakai ditanya. Berapa sampai senikmatnya. Sampai ayah bunda bakal tahu tuh Al-Quranil Hakim.
nanti apa rasa yang Allah titipkan. Boleh jadi nanti rasa yang Allah titipkan dalam hati kita, rajin-rajin baca Al-Quran dan mengamalkannya, maka engkau akan menjadi orang yang bijaksana. Menjadi orang yang bijak, jadi orang yang lebih penyabar, jadi orang yang nggak suka meledak, jadi orang yang tenang, yang satu dua ayat diulang-ulang, ayat bunda, maka nikmat. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yang lagi banyak pikiran, yang lagi banyak stres, problem. Baca Quran, baca Quran. Seperti nanti pesannya Allah, baca Quran. Baca. Udah ngerasa nikmat tuh tambahin. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Sampai ayah bunda rasain. Dan bukan hafalan ya ayah bunda. Sebab sebut sekali lagi. Al-Quran itu bukan hafalan karena tidak ada satu ayat pun sebab nyari di Al-Quran. Allah perintahkan Al-Quran itu dihafal pakai otak. Enggak ada. Tapi kalau dirasain pakai hati, banyak. Karena itu rasakan dengan cinta Al-Quran itu. Maka kalau yang stres, yang gugup, yang tadi itu susah nyebutnya, sinkronisasi antara gerak sama otak masih susah, nah itu pasti karena nggak ngerasain nikmatnya. Kalau merasakan nikmatnya sampai nembus ke hati, nah itu insya Allah bakal permanen selama-lamanya. Jadi pesan Usbov tuh kenapa setiap hari dikasihnya satu, dua ayat, nggak banyak-banyak, paling banyak tiga, empat, bukannya satu halaman supaya apa? Sampai ngerasain cinta. Jadi ulang-ulang sama ya bunda. Dalam aktivitas macam-macam baca berulang-ulang. Nah, Bunda Lucy, Ayah Andung bacain Al-Quran sambil naik ke gunung gede misalnya. Gunung Cerme, di Gunung Cerme bacain surat Yasin. Di gunung ini bacain surat Al-Kahfi. Di antara ayat-ayat itu tetap ada rasa yang Allah titipkan. Oh ya, saya ingat ayat itu ketika saya lagi ada di ketinggian segini. Ayah Suhadi, Bunda Dolaris sambil lari pagi. Eh, Lambil baca itu ayat. Atau meskipun dengan murojaah pasif, ngedengerin MP3. Tetap sambil ngedengerin itu, Masya Allah, dikasih pemandangan sama Allah itu momentum. Momentum. Pokoknya ulang-ulang. Yang Usbab pengen, ayah bunda itu ngerasain Al-Quran sampai ke hati. Karena kalau pakai hati, ayatnya banyak. Ayatnya banyak. Kemarin Usbab di IG-nya Metode Kauni nyampein. Surat 25 ayat 32. Allah titipin Al-Quran di hatimu. Linuthabbita bihi fu'adaka. Kami turunkan Al-Quran perlahan-lahan supaya nancep di hati. Gak usah banyak-banyak, tapi nancep di hati. Nah, bagaimana cara nancep di hati? Nancep di hati itu, ayah bunda, yang paling gampang pakai cinta. Terakhir, ini cerita barangkali Usbab sudah sampaikan, tapi diulang supaya ayah bunda nambah ngeh. Ada santri tahfiz minta pulang karena nggak sanggup ngafal seperti teman-teman yang lain. Lalu kemudian dia ngomong ke Kiai, Kiai, saya pulang aja, rasanya saya nggak bakat. Kenapa emang nggak? Saya udah usaha, nggak bisa-bisa, nggak apal-apal, Kiai. Jadi, saya mau boyong aja, Kiai. Ya udah, kalau gitu, kata Kiainya, kamu bawa kemas barang-barang kamu. Nanti kalau udah mampir ke rumah, ya, ada yang mau saya sampaikan, kata Kiai. Dia udah boyong, semua barang-barang udah dibawa, seperti pesan Kiai, dia mampir ke rumah Kiai. Dan di pesantren itu nggak boleh ada HP. Orang tua kalau mau ngisi kabar, nulis surat. Lalu kemudian surat itu nggak dikasih sama Kiai karena khawatir ngeganggu fokusnya anak-anak. Jadi kalau pada momen-momen tertentu aja baru dikasih. Begitu nyampe ke rumah Kiai, nah Kiai kemudian nasihatin lagi.
memangnya benar kamu nggak bisa? Nggak bisa, Kiai. Saya nggak bakat ngapal Quran. Ya udah, kalau begitu, sebentar. Ini ada beberapa surat. Kayaknya khawatir ada yang penting dari keluargamu. Pak Kiai kasih. Maka kemudian itu santri mesti berdiri di depan pintu sebelum pamitan. Nih, kata Kiai. Makasih Pak Kiai. Jangan pulang dulu. Coba baca. Itu yang tanggal terakhir dari beberapa surat itu. Khawatir ada yang penting. Maka kemudian dibuka tuh sama itu santri. Kata Pak Kiai baca. Maka dia baca ambil berdiri. Terus senyum itu santri itu. Lalu kemudian Kiai melihat mukanya senyum. Kiai nanya, siapa yang ngirim surat? Pacar ya? Bukan Kiai. Ibu saya. Apa yang ditulis ibu? Ibu ngabarin bahwa Alhamdulillah ayah usahanya tambah maju. Udah beli ruko lagi. Terus ibu mau berangkat umroh karena menang arisan, Kiai. Adik saya masuk SMP negeri, Pak Kiai. Kata itu anak. Lalu kemudian Pak Kiai bilang, Alhamdulillah. Kamu seneng nggak? Kata Pak Kiai. Seneng, Kiai. Nah, kamu berapa kali baca surat ibumu itu? Sekali, Kiai. Kok kamu langsung hafal? Kok kamu langsung hafal? Langsung tek pertanyaan Kiai itu. Nah, ketahuilah, kamu membacanya sekali dan kamu bisa menghafalnya. Tahu sebabnya? Kamu membacanya dengan cinta. Ketahuilah bahwa Al-Quran itu surat cinta Rabbmu. Hadis-hadis Rasulullah itu surat cinta Nabimu. Kalau engkau dipilih sama Allah, baca ayat-ayatnya, itu sesungguhnya hari itu Allah kirim surat cinta padamu. Maka baca dengan hatimu yang penuh dengan cinta. Maka sekali kau baca, engkau bisa seperti kau baca surat ibu. Itu yang dimaksud ayah bunda, nggak usah pakai otak. Kalau pakai otak, itu surat pasti nggak bisa dihafal dari ibunya. Tapi kalau dinikmatin, diresapin, pakai hati, hafal dari awal sampai akhir. Maka nikmati ya, ayah bunda, setiap ayat tuh nikmatin. Karena itu adalah surat cinta yang Allah kirim dan khusus buat diri kita masing-masing. Demikian, ayah bunda. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.